Halo, ketemu lagi di mata kuliah akuntansi sektor publik. Kita masuk ke materi mengenai kinerja, ya, pengukuran kinerja. Nah, kita lihat yang pertama adalah ini ada di buku Dedi ya, yang kita punya semua. Ini yang pertama kita lihat adalah mengenai pelaporan kinerjanya itu sendiri. Nah, informasi tentang kinerja dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi-instansi ya, contohnya seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara. Informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang diperlukan. Nah, di sini informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial ya untuk kepentingan evaluasi. Ya, kalau ada evaluasi kinerja ini penting banget. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Ya, anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Ya, proses audit harusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja. Jadi ada dua, audit laporan keuangan dan audit kinerja. Nah, ini harusnya disatuin gitu ya, biar bareng gitu ya. Jadi cocok. Nah, terus ada dua mekanisme pelaporan kinerja. Yang pertama pelaporan secara ad hoc, yang kedua pelaporan reguler. Kalau ad hoc dilakukan atas area tertentu secara mendalam pada waktu yang tidak ditentukan sebelumnya sesuai kebutuhan. Ya, terus kalau pelaporan reguler dijadwalkan secara rutin, misalnya tahunan. Nah, kedua mekanisme ini saling melengkapi antara ad hoc dengan yang tadi secara reguler ya. Pelaporan ad hoc biasanya dilakukan sebagai respon adanya kebutuhan yang muncul dari pelaksanaan pelaporan reguler ya. Lalu informasi tentang realisasi input ya. Input berdasarkan data realisasi anggaran, berdasarkan catatan akuntansi atau sumber keuangan lainnya ya. Jadi dasarnya catatan akuntansi atau sumber keuangan. Informasi ini diikuti dengan analisis keekonomian yang akan menghasilkan kesimpulan ekonomi sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Informasi tentang realisasi output disajikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan ya, baik data tentang penyelenggaraan kegiatan maupun data kuantitatif. Informasi ini diikuti oleh analisis efisiensi dengan menghubungkan dengan informasi input yang sebelumnya telah diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sebuah kegiatan atau aktivitas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, beberapa metode yang dikenal dalam proses pengumpulan data tentang outcome ya, tentang outcome. Yang pertama, mengambil data dari organisasi sendiri ya. Pada kasus pemerintah, data digunakan data dari BPJS atau dari satuan kerja, satker lain yang terkait. Ini merupakan cara paling mudah dan murah. Yang kedua, menggunakan jasa observer yang terlatih. Pada beberapa kasus, cara ini menghasilkan data outcome yang akurat meskipun menuntut biaya yang lebih mahal ya. Pakai jasa dari konsultan yang observer ya, yang terlatih, yang melakukan survei-survei yang terlatih. Nah, yang ketiga adalah melakukan survei kepada pengguna jasa atau pelanggan masyarakat. Selain mengumpulkan data, metode ini juga merupakan alat komunikasi organisasi sektor publik kepada para pemangku kepentingan. Ya. Nah, mengenai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ini setiap instansi pemerintah wajib menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam 1 tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kemudian pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam dokumen LAKIP. Ya, LAKIP ini singkatan dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
secara setahun sekali. Penanggung jawaban penyusunan lakip adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Sebagaimana tersebut dalam Inpres nomor 7 tahun 99, pimpinan instansi dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab lakip di instansinya masing-masing dengan mengacu pada pedoman. Ya, apabila dipandang perlu, tim kerja dan penanggung jawab lakip dimaksud dapat berkonsultasi dengan LAN, Lembaga Administrasi Negara, ya, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, ya. Konsultasi dimaksud memberitahukan terlebih dahulu secara lisan maupun secara tertulis, ya. Nah, yang terakhir nih, format akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas hal-hal berikut. Ikhtisar eksekutifnya, bagian yang menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh apa instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, ya, serta kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai pencapaiannya. Nah, bagian ini menyebutkan pula langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang. Bagian-bagiannya adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua rencana strategis, yang ketiga akuntabilitas kinerja, yang keempat penutup, lalu nanti kita sertakan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu mengenai penjelasan lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, serta aspek lain yang relevan, data-data yang relevan, ya. Nah, kalau jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuatkan daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, dan secukupnya. Misalnya khusus untuk daftar lampiran saja, ya, terus daftar gambar apa saja, terus daftar tabel apa saja, kayak yang ada di skripsi, ya. Oke.